Sekarang saya masuk, tadi teman-teman ngomong soal smart defense. Saya pengen nyamain persepsi dulu soal smartnya dulu ya. Smart itu urusannya ke arah artificial intelligence, machine learning, deep learning dan sebagainya. Supaya kita cara berpikirnya sama tentang smart, saya kasih lihat contoh di sini adalah Google Map. Semua tahu Google Map itu apa dan saya yakin semuanya pakai Google Map. Oke, nanti pada akhirnya yang kata smart itu ujungnya dua hal. Satu klasifikasi, satu lagi dukun. Dukun. Iya. Dukun itu namanya dalam bahasa kerennya forecasting lah. Bahasa keren prediksi. Jadi dia dukun. Ini kita lihat di Google Map. Ada warna hijau, kuning, merah, hitam. Pertanyaannya, kalau hijau lancar, macet? Lancar. Semua jago ya, tahu ya. Kalau merah, macet. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Google tahu itu jalannya macet? Enggak. Handphone. Satelit dan handphone. Yang betul handphone. Kita turunin lagi dari ini klasifikasi ya, klasifikasi. Konsekuensi di situ adalah kita Google melakukan mata-mata. Oke, jadi konsekuensi sebuah kata smart adalah harus ada mata-mata. Mata-mata ini tadi Bu Evita nyebut ada IoT lah, itu mata-mata semua loh, hati-hati. Jadi proses sensor itu mata-mata dan itu dibutuhkan sekali supaya ada kata smart. Res ya? Oke. Sejak kapan Google? Pertanyaan ikhlas di mata-mata Google? Enggak. Cek dulu. Kita lihatlah sejak kapan. Bagus. Ini saya klik ya. Ini kita klik. Nah, ini udah mulai nafsu nih. Masuk ke your timeline. Mudah-mudahan Anda tidak sakit hati semua. Saya matikan, Prof. Ya, yang bener yang belakang. Dimatiin. Motor juga dimatikan, Pak. Saya kepaksa saya nyalain supaya buat demo. Contoh. Ini contoh kalau tidak dimatikan ya. Jadi Google bisa ngelihat saya kemana aja. Beres ya. Sejak kapan Google memata-matai kita? Saya klik year 2009 sampai sekarang memata-matai. Beres ya. Apa yang dimata-matai? Ya handphone setiap orang yang lokasinya diaktifkan dimata-matai. Saya akan klik sembarangan. Kemarin saya kemana kelihatan. Kebetulan kemarin saya ke pemakaman Pak Ihsan. Ihsan itu adalah yang membuat satelitnya Indonesia. Dia orang 8, dia sudah meluncurkan buat 3 satelit. Gitu. Ya meninggal ya udah. Saya kebetulan teman dekat saya juga ya udah saya ke sana. Ini sebelumnya saya ke sini, kelihatan semua, jangan khawatir. Bayangkan kalau ini HP-nya dipegang sama anggota, Pak. Saya waktu itu di Mabes yang presentasi anggota. Coba masuk ke Google Map, kelihatan gerakan setiap anggota TNI yang pakai handphone Android. Ya sudah, game. Terus Anda pengen bikin smart defense? Nggak bisa. Orang Google mau mata-matain semua anggota TNI, mau diapain? Mau bikin smart defense? Nggak bisa. Udah bubar, stop. Nggak ada cerita itu. Jadi kalau Anda pengen bikin smart defense, jangan sampai kita bisa dimata-matain, titik, habis. Ganti tuh handphone, ganti sistem operasinya. Ini direkam, jadi saya agak ngerem sedikit. Kalau yang lebih keren lagi ada sih di Mabes TNI, Mabes Sat waktu itu. Laptopnya dimasukin. Udah nggak usah dilanjutkan, ada cerita lebih seru lagi. Cuman kita punya kemampuan sebetulnya begini, contoh aja nih perusahaan yang bisa bikin peralatan security. Oke, jadi kita ada sumber daya yang punya kemampuan seperti itu. Oke, sekarang saya akan masuk ke presentasinya. Urusan cyber security, karena ini smart defense, jadi sebenarnya gabungan beberapa ilmu. Kalau smart itu lebih ke arah artificial intelligence, machine learning, deep learning. Defense-nya sendiri kalau di dunia cyber security. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya akan coba slideshow. Oke, itu email saya, editor saya bisa dihubungin.
Cuman follower saya masalah ini. 99% yang follow saya laki-laki itu yang masalah. Kita lihat tantangan di internet Indonesia, kondisinya. Oke, ini adalah Anda bisa lihat jalur fiber kita di samperincablemap.com. Kita bisa melihat jalur-jalur. Ini sebenarnya jalur fiber seluruh dunia. Cuman yang ini di Indonesia kita bisa lihat. Kalau dari sisi yang biasa dengan perang fisik, pasti ngelihat nanti orang akan masuk dari mana kira-kira. Nah, kalau dari si dunia cyber, mereka masuknya banyaknya pakai kabel fiber. Konsentrasi yang paling besarnya ada di Singapura. Terus masuk ke Jakarta. Dari Jakarta sendiri ada yang ke arah Australia, Perth. Kemudian juga di sini ada yang ke arah Guam, Filipina. Kebanyakan sih ke Guam, ke Hawaii, ke arah sana. Kalau yang dari sini naik ke atas, ini jalur yang termasuk paling besar, masuk ke Taiwan, Jepang, Cina, masuk lewat sebelah sini. Oke, jadi kalau mau dibikin pertahanan di sini, cuman jujur ngomong terusan dulu, tidak gampang karena kecepatannya tinggi banget. Ibaratnya gini lah, kita punya saluran air kenceng banget. Bisa nggak nyetop air dengan kecepatan tinggi? Susah loh. Nyetop air kecepatan tinggi itu susah. Karena airnya bakal kenceng banget, bakal ngedobrak semua yang menghalangi dia. Dan ini terjadi di internet juga. Kecepatan kita tinggi sekali. Contoh sederhana, bisa nggak kita blokir situs porno? Nggak bisa. Yang ada kita nipu user supaya user kalau masuk ke situs porno diarahin ke situsnya Kominfo. Kita nipu usernya, situs pornonya nggak bisa diblokir karena kecepatannya tinggi banget di sini. Itu masalah besar kita. Kita punya kecepatan tinggi, bagus. Cuman jadi kita nggak bisa blokir. Pusing, ini satu ya. Udah gitu, sekarang masalah yang lain adalah kondisi sinyal. Anda bisa ngelihat ke website namanya nperf.networkperformance.com, nperf.com. Nanti kita bisa lihat blind spot dan sebagainya di Republik Indonesia. Ini kita bisa lihat di Jawa kayaknya tercover sinyal. Tapi kalau kita lihat ke selatan, sebetulnya banyak blank spot di selatannya Jawa. Di Sumatera lumayan sinyalnya rada bagus, tapi banyak blank spot juga. Kalimantan horor sebetulnya, terutama di perbatasan horor. Cuman di daerah IKN di sini mungkin agak bagus dan harusnya lebih bagus lagi nanti. Di Sulawesi ya ada daerah yang parahnya. Bali pasti bagus karena banyak duit di sana. Jadi sinyal tuh nyari duit sih sebenarnya jujur. Kalau nggak ada duit nggak ada sinyal. Ujungnya kayak gitu. Makin kesini makin parah, terutama di Papua parah. Cuman kita jangan terlalu bersedih hati kalau kita ke selatan, ke Australia, sama parahnya sama Papua sebenarnya. Jadi kita oke lah. Kalau kita masuk ke 5G, nah ini 5G-nya. Tadi 4G. 5G Amerika bagus, Eropa bagus, India dahsyat. Oke. Thailand, Malaysia oke, Indonesia mengerikan. Oke, 5G loh ini, 5G. Jadi kalau menterinya bilang, wah Indonesia tercover 5G, kayaknya PHP. Oke. Nah ini masih 5G Indonesia. Satelit. Di atas banyak sekali satelit. Bohong banget, di atas nggak ada satelit banyak banget. Dan susah kita mendeteksi satelit mana yang nggak melakukan mata-mata sebetulnya. Karena kan mereka kan bisa monitoring apa aja. Orang satelit yang kita bikin juga punya kamera, bisa monitoring ais lah segala macam, ke monitor sama satelit itu. Kita bisa monitoring semua kapal seluruh dunia malahan. Parah loh satelit kita tuh sebenarnya, kita buat sendiri itu parah sebenarnya. Sakti tapi ya gila juga, tapi asik gitu ya. Ini Anda bisa lihat di websitenya in-the-sky.org. Jadi in the sky. Tapi in-the-sky.org. Nanti kita bisa lihat satelit apa aja yang lagi terbang. Kalau mau nyari satelitnya kita, posisinya ada di mana, masukin aja kata-kata 8. Nanti ada 3 satelit, 8 Tubsat, 8A2, 8A3. Posisinya kelihatan ada di mana, gitu ya. Yang 8A2 kebetulan orbitnya ekuatorial. Ekuatorial itu lewat Khatulistiwa, dia nggak lewat kutub gitu ya. Jadi dia sekitar 15 kali ngelewatin Indonesia. Cuman yang lain 7 kali, karena lewat kutub dia satelitnya. Kita bisa bikin satelit.
Nah, ini kecepatan kita internet di Indonesia, ini salah satu internet exchange yang cukup besar di Indonesia, adanya di, nggak boleh disebut, stop, nggak boleh nyebut. Ini salah satu internet exchange di Indonesia. Kecepatan kita adalah, ini salah satu aja ya, ini lokal, kecepatan lokal di dalam Indonesia. Kecepatannya 3 Tbps. Jadi hard disk 3 tera bisa ditransfer dalam waktu 1 detik di Indonesia. Parah, kita kenceng banget tuh, keren. Jadi sekitar kecepatannya segitu. Total kita jadi ini Open ISP 3 Tbps, total lokal Indonesia sekitar 10 Tbps, ke internetnya sekitar 100 Tbps. Jadi kenceng banget kita ke Indonesia, dan yang keren adalah kita ada sekitar 1.200 ISP, Internet Service Provider, Cina cuma 800. Jadi nggak usah studi banding ke luar negeri, bangsa ini adalah bangsa yang paling besar ISP-nya di seluruh dunia. Jadi kita gede banget. Dari ISP kita konsepnya ada Network Access Provider, itu yang punya sambungan ke luar negeri. Kita hari ini ada 80. Saking banyaknya Kominfo pusing, jadi dia akan mencet, akan diperes dari 90 jadiin sekitar 60-an. Jadi lagi proses nih buat meres supaya lebih kecil. Nah, yang paling keren dari bangsa Indonesia adalah karena internet itu bikinnya gampang banget. Zaman dulu kala kita kenal namanya Wartel, ada Warnet. Ngomong jujur dulu ya, Warnet itu tidak ada di dalam aturan telekomunikasi Indonesia. Melanggar hukum semua sebenarnya. Terus Warnet ini bisa dengan mudah kita sambungin ke tetangga RT RW. Jadi kita punya RT RW net hari ini ada sekitar 60.000. Nah, kemudian pengguna internetnya 220 juta, penetrasi internetnya 78%, tapi itu di Jawa sebetulnya. Kalau kita pindah ke Papua kecil, 25%-an lah di Papua. Telepon banyak. Dalam bahasa sederhana, angka-angka ini kira-kira gini, sederhananya ya, nggak bisa dikontrol, nggak bisa dimatiin. Ini masalah besar untuk keamanan. Karena kita nggak bisa kontrol. Bayangin, orang bisa masuk lewat mana aja, pintunya banyak. Lah, terus mau nutupnya gimana? Nah, pusing dah lu. Minta maaf buat teman-teman dari Kemhan dan teman-teman. Nah, ini seru nih. Ono sih happy. Tapi ini nggak bisa dikontrol ini, gitu ya. Mana ada masalah di situ ada Ono. Iya. Oh gitu ya. Oke, siap. Ada narasumber situ kan. Ya ini salah satu akibat dari Ono juga sih sebenarnya. Jadi di dunia, jadi internet tuh yang titik besarnya tuh ada Internet Engineering Task Force, Satgas Internet yang untuk merancang internet. Di salah satu task force-nya ada GAIA, Global Access for Internet for All. Oke. Jadi di dunia yang besar, internet yang besar, jadi internet itu ada yang merancang, namanya Internet Engineering Task Force, di dalamnya ada Internet for All. Ini saya termasuk yang di GAIA tadi. Dan jujur, kalau orang internet lagi ngomongin soal bagaimana caranya bisa bikin internet untuk semua orang, contoh soalnya selalu Republik Indonesia. Karena kita adalah negara satu-satunya di dunia yang punya jaringan RT RW net paling besar di dunia, Indonesia. Jadi kalau kita lagi meeting, kemarin terakhir saya meeting di Singapura, orang Spanyol ngomongnya gini, wah kita punya satu kota, kita sambung pakai fiber, oke. Satu desa maksudnya, satu desa fiber. Orang Malaysia, orang Filipina ngomong, wah kita nyambungin 7 desa pakai seluler. Kalau kita ngomong, ya kemarin kita nyambungin satu kabupaten Pemalang 210 desa, bikin sendiri. Udah gitu Brebes, Gondok, pengen juga 200 desa ikut nyambung. Udah gitu gubernurnya panas waktu itu, namanya Ganjar itu panas. Wah, satu provinsi harus kita sambungin. Itu satu ruangan diem semua, soalnya hanya kita ngomongnya ratusan. Yang lain cuma 1 fiber, kita ratusan. Wah, keren lah. Bangsa ini keren. Cuman konsekuensinya Kemhan pusing buat atur. Atur pintunya tadi. Pintunya banyak banget, Pak.
Dan ini kan semuanya bikin sendiri. Yang bikin rakyat loh ini. Bayangin pernah ngerasain ngomong sama rakyat. Kalau ngomong kan kira-kira kalau misalnya ini Kemhan mau ngatur pemerintah mau ngatur. Rakyat ngomongnya gini. Duit gue yang masang, kenapa lu yang ribut? Pasti gitu kan. Ini barang-barang gue, kenapa lu yang ngatur? Gue yang ngatur dong. Ini barang gue. Nah, pusing dah lu, asik. Saya sih senang sih. Sekarang pilar cyber security. Ini pilarnya minta maaf beda banget sama pilar-pilar yang tadi disampaikan. Di dunia cyber security kita pilarnya PPTP. People, Process, Technology. PPTP. Di atas pilar, di bawah pilar itu kita jalankan infrastruktur fisiknya. Yang jadi masalah besar, sebagian besar pimpinan birokrasi biasanya fokus pada proses sama teknologi. Proses itu contohnya kebijakan, aturan dan sebagainya, teknologi ya alat dan sebagainya. Seringkali pimpinan lupa sama yang namanya manusia. Itu yang jadi masalah besar waktu kita selalu implementasi. Dan efeknya jadi besar sekali. Nanti kalau kita lihat di laporannya BSSN, Badan Siber Sandi Negara, hampir 50% kejadian insiden internet di Republik ini kejadiannya di .go.id. 50% itu go.id. Yang lain sedikit. Kalau bank lebih dikit. Apalagi BCA parah yang itu. Orang cyber security udah ada 100-an lebih di BCA. Kemarin saya ngobrol sama Bu Lili. Ngobrolnya cuma gini aja, "No, lu punya orang kagak? Gue minta." Udah gitu aja. Emang gampang lu bikin orang, enak aja lu. Bikin orang susah sih, asli susah. Nih, sekarang saya kasih lihat sedikit ya kemampuan IT sama internetnya Indonesia. Bangsa ini dahsyat banget sih sebenarnya. Kita 8 Tubsat umurnya 17 tahun sudah mengudara di atas. Ini 8A2 8 tahun mengudara di atas. Untuk naik ke satelit ini kita cukup pakai walkie-talkie. Kalau mau nyari iseng aja Google. Kita lagi bikin bukunya. Sebenarnya buat kita dedikasikan buat Pak Ihsan ini yang meninggal kemarin. Jadi sebelumnya sekitar 1 bulan yang lalu waktu dia sakit saya datang, kita ngobrol, terus istri saya ngerekam, dari rekaman itu kita bikinnya di buku sih akhirnya. Oke. Nah, IPB juga bikin satelit yang sama, dan ini kalau dilihat di 3 satelit ini, Tubsat ini ada kameranya semua. Dan kita bisa moto. Kita punya foto-foto Indonesianya dari satelit-satelit ini. Cuman satelit ini bukan geostasioner ya, dia keliling dunia. Jadi sebenarnya dia bisa moto di mana aja. Kurang ajar ini pokoknya. Kalau tahu mah brengsek dah. Jadi ini bukunya sudah selesai kita buat. Insya Allah dalam waktu bentar lagi kita rilis dan ini free. Bisa di-download free. Judulnya Perjuangan Membuat dan Mengoperasikan Satelit Indonesia. Sebetulnya didedikasikan pada ini, orang yang ini Muhammad Ihsan ini. Gitu ya. Ini meninggalnya baru kemarin sih, 2 hari yang lalu lah, dimakamkan kemarin. Nih. Oke. Ini ngasih tahu aja bahwa kita beberapa mahasiswa saya berhasil membuat sendiri 5G. Ini kecepatannya 800 Mbps. 800. Iya, minta maaf Pak. Di tengah Jakarta aja cuma 50 gitu. Iya, mohon maaf. Ini harganya investasinya sekitar 50-an juta 1 BTS. Sementara murah langsung ya. Kalau tahu BTS yang dipakai sama Telkomsel dan teman-temannya sekitar 1M, 500 jutaan. Kita 50 juta. Sebetulnya alat yang paling pentingnya sekitar 15 juta. Gitu. Bikin sendiri, jangan khawatir. Cuman jangan khawatir, saya pernah, ya teman-teman biasa kan suka ngojok-ngojokin, "No, ngomonglah sama Kominfo segala macam." Kejadiannya pada saat kita ngobrol sama regulator, saya ditabrakin ke tembok langsung. Karena saya bukan pabrik, saya nggak bisa setoran. Tembok langsung saya hadepin. Jadi kondisi realnya, kita yang mampu pasti kena tembok, gitu. Oke. Akibatnya, ini buku akan terbit sekitar 1-2 bulan lagi, sudah approve sama penerbitnya. Ini buku kita lepaskan, sengaja kita pakai kata kunci Open RAN. Soalnya ada vendor-vendor yang ngamuk langsung dengan kata kunci Open RAN. Gitu. RAN itu adalah Radio Access Network, Open RAN adalah open source. Jadi vendor yang biasa di close itu marah.
Yang marah sampai anggota dewan loh, jangan khawatir. Karena mereka main dengan anggota dewan, neken. Gitu. Ini mah perang lah kalau kita mah. Nah, kata kunci yang lain yang barangkali menarik kalau mau iseng nyari kemampuan teknologi bangsa Indonesia, silakan kata kunci wajan bolik, lihat, klik halamannya, next, semua ratusan, mungkin ribuan halaman isinya bangsa Indonesia semua. Tapi ini tidak diakui sama Kominfo, karena ini ilegal sih sebenarnya. Jadi kisah awalnya kita nyolong frekuensi sih emang, gitu. Kata kunci yang lain lagi, RT RW Net ini disebarin dan ini akhirnya semua orang bikin jaringan RT RW segala macam. Yang sederhana, filosofi sederhana dari sini adalah gini, kalau kita bikin semua centralized, gampang dipatahin, gampang dihancurin. Makanya di dunia biologi hayati ada yang namanya biodiversity supaya dia lebih tahan banting. Ini kita lakukan dengan cara kayak teknologi biodiversity, tapi intinya masyarakat bikin semua sendiri, swadaya masyarakat, konsekuensinya tidak centralized, semuanya mandiri. Itu yang lebih susah dipotong, dihancurinnya susah banget. Cuman ya gitu, susah dikontrol. Jadi kuat tapi susah, dikontrolnya susah. Kontrolnya dengan idealisme sih. Gampang kalau udah pakai idealisme. Misalnya kita merah putih gitu. Asal yang ngomongnya harus bener ya, yang ngomongnya harus lurus juga. Kalau yang ngomongnya suka parah ya susah juga sih. Oke. Akibat dari situ tahun 2020 Indonesia memperoleh Jonathan Postal Service Award. Jonathan Postal Service Award adalah award yang diberikan oleh Internet Society, lembaga tertinggi di dunia untuk internet. Dan Indonesia dapat salah satunya tahun 2020. Asia cuman 6. Indonesia salah satu. Itu ya, kebanyakan si bule yang dapat. Kenapa kita bisa dapat? Karena kita bisa ngasih contoh dunia bagaimana caranya kita bisa bikin jaringan yang swadaya masyarakat kayak tadi. Nah, sekarang kita mapping ke arah stakeholder sama aktor keamanan cyber. Di sini saya nggak masukin TNI, di sini minta maaf. TNI saya masukin pemerintah sih sebenarnya. Tapi kira-kira stakeholdernya organisasi, karyawan, pelanggan, ini lebih ke arah dunia swasta ya. Ada mitra, ada pemerintah, ada masyarakat umum. Tapi kira-kira cara berpikirnya, tolong berpikirnya PPTP tadi, People Process Technology, tadi PPTP. Oke. Aktornya ada 2, ada yang ancaman, ada yang attack, sama yang defense, kira-kira kayak gitu. Yang attack-nya ini masalah besar kalau defense kita mungkin udah familiar ya. Yang attack kita punya masalah, soalnya sekarang ini yang namanya serangan cyber dilakukan sama organized crime. Jadi yang mereka kalau nyerang bukan serangan perorangan loh, hati-hati. Mereka adalah organized crime kayak mafia. Contoh korbannya adalah Bank B 3 huruf itu kemarin. Itu yang nyerang organized crime asal-muasalnya dari mana? Dari Rusia. Dan mereka dihajar sama CIA. Tapi pentolannya nggak dapat, yang Rusianya nggak dapat. Jadi kelompoknya gede, dunia kelompoknya. Mereka berhasil nangkep beberapa orang yang ada di Eropanya kena, di Rusia yang nggak kena. Sekarang posisinya mafia tadi nyerang Amerika, attack, parah banget lah pokoknya. Ini serangannya parah nih sih sebenarnya. Contoh yang realnya yang udah jatuh, kolaps kemarin Bank B 3 huruf ya. Dan ini banyak banget nih, saya kadang-kadang suka dapat bocoran juga soalnya. Bocoran dalam arti gini, Pono, ini saya punya data nih, KTP apa segala macam, mau nggak? Itu kurang ajar tuh anak-anak itu, brengsek. Parah banget. Oke. Kalau kita mind mapping dari sisi aspek, tadi aktor. Sekarang kita mapping dari sisi manusia, terutama administrator jaringan. Isu yang besarnya harus dilihat adalah kesadaran keamanan, security awareness, ada poin-poinnya bisa dibaca. Kemudian keterampilan teknis, terus perilaku profesional. Kira-kira itu yang poin gedenya. Oke, ini gampang diomongin. Prakteknya horor. Ini prakteknya masalah besarnya. Saya mengoperasikan e-learning free gratis. Alamatnya ini ada 2. Open Course ITTS ACD sama LMS Online Center RD. Di sini ada 14.000 mahasiswa, ada pelajaran cyber security,
Oke, saya kasih lihat beneran nih. Website benerannya saya kasih lihat aja dah. Ini dia. Ini dia. Ini ada cyber security. Kalau kita klik bisa dilihat course-nya. Ini saya lihat ke atas, nih course-nya free. Oke. Kalau mau dibuka bisa dibuka kayak gini, nanti kita bisa lihat dalamnya. Dan di sini pesertanya 14.672 orang. Oke. Dan akan dapat sertifikat gratis. Saya kasih lihat aja ya, yang dapat sertifikat ada berapa orang. Ini yang dapat sertifikatnya hanya 22 orang. Free, gratis, boleh dikerjakan berulang-ulang. Kalau butuh e-book, ini e-booknya ada di harddisk ini, bisa di copy. Saya kasih lihat lah e-booknya juga sekalian dah. Ini free semua loh, hati-hati nih, free semua tapi ternyata susah banget. Ini saya masuk ke buku-buku ini, saya masuk ke cyber security, ini buku-buku cyber security-nya. Ini lagi loading, bentar. Saya klik sembarangan ya, saya masuk ke urusan nasional strategi misalnya. Ini ada Singapura Cyber Security Strategi 2016, sudah lama. Tapi kita bisa lihat sih buku-buku nasional strateginya negara lain segala macam, bisa dilihat. Saya gedein lah biar rada manusiawi sedikit. Oke. Jujur saya banyak nyolong dari mana-mana. Soalnya di dunia nyatanya nggak banyak orang yang ikhlas ngasih ilmu free. Ya udah saya colong aja. Ini buku-bukunya juga saya colong-colongin, udah gitu saya sebarin. Saya kayak Robin Hood sih. Nyolong saya sebarin lagi. Ini buku lagi yang lain. Ini minta maaf nih, buku kayak gini harganya sekitar $100-200 sih sebenarnya. Gue ngomong di forum ini ya. Akademik nyolong. Robin Hood Pak, kan nggak apa-apa Robin Hood. Tapi susah Pak, kalau nggak kayak gitu bangsa ini susah banget. Ini di rumah sekarang sedang mengcopy, ada orang dari Cikarang ngirim, Pono tolong di copy, dia ngirim hard disk ke saya 10 terabyte. Ada 2 hard disk, satu 10 terabyte, yang satu 1 terabyte. Jadi saya udah gitu aja, kirim hard disk, copy. Berapakah biayanya buat ngopi tadi? Biayanya cuma selipin uang buat ongkos kirim balik tuh hard disk. Jadi dia nyelipin uang 20.000 perak balik hard disk ke Cikarang. Udah gitu aja. Kalau nggak gitu mah bangsa ini mah susah dah. Orang gini aja cuma 20 yang bisa lulus. Nah, nangis dah urusannya. Nangis. Oke. Lanjut ya, saya cepetin aja biar ini. Sekarang strategi pertahanan cybernya versi Ono. Ono orangnya praktikal, to the point aja, saya nggak banyak cincong. Jadi sebetulnya ada 2 jenis pertahanan, ada yang proaktif, ada yang, jadi kalau orang kedokteran ada yang kuratif, ada yang apa satu lagi ya? Kuratif, preventif. Yang ini ya, yang preventif, bukan cure, ini preventif. Jadi ada identifikasi sama analisis ancaman. Di sini AI bisa masuk sebetulnya. Terus pencegahan serangan, attack prevention, ini AI bisa masuk. Pemulihan bencana, disaster recovery. Oke. Jadi cuma 3 sih sebenarnya dari sisi strateginya. Kalau dari sisi kuratifnya ada incident response, ada data recovery, sama pelaporan lah, kira-kira kayak gitu. Nanti bisa dilihat lebih detailnya ya. Tapi kira-kira poin-poinnya cuma gitu aja sih. Jadi nggak canggih-canggih amat sih sebenarnya kalau kita mau kayak gitu. Oh ya bukunya, nah ini yang masalah besar dari cyber security. Mohon maaf, birokrasi sering berpikir membeli alat yang mahal menyelesaikan masalah. Asli. Dan ini saya hadapin langsung. Di Mabes lah, di Pejaten lah, isinya kayak gitu. Minta maaf, birokrasi sering berpikir teknologi cyber security itu kayak lemari es. Beli, colok, selesai masalah, operasional, jalan. Padahal kan kagak, yang namanya komputer kan harus kita install, harus kita konfigurasi segala macam. Jadi cyber security beda sama lemari es sebenarnya. Cuman pimpinan mikirnya gitu. Ini soalnya waktu itu birokrasinya ngomong ke saya, bosnya ngomong, "No, gue udah invest belasan miliar, kenapa nggak ada yang jalan ya?" 3 tahun yang lalu saya ngetes anak buah lu tuh kemarin 120 anak, yang lulus cuma 2 orang. Ya selamat dah lu, emang nggak akan jalan. Sekarang saya akan lebih fokus lagi yang AI based defense, jadi lebih ke arah smart defense-nya. Kira-kira seperti apa? Ada beberapa isu besar, deteksi ancaman tingkat advance. Di sini ada analisa perilaku sama machine learning. Kemudian ada bagaimana cara kita bisa merespons insiden secara otomatis.
Di sini AI, ini semua AI banget ya, mainan AI banget. Kita harus mengerti caranya penanganan AI, penanganan serangan, terus juga analisa sama investigasi insiden, kira-kira gitu. Tapi ini AI semua. Mungkin perlu diingat di AI tadi, ini balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke urusan AI tadi di sini ya. Oke. Ini saya bisa lihat timeline. Saya belum ngasih lihat ini ya. Oke, saya kasih lihat ini AI. Saya misalnya jalan dari Tangerang ke Jakarta. Ini Tangerang ke Jakarta. Saya bisa bikin arah dari Tangerang ke Jakarta. Saya kasih lihat, udah pernah lihat Google Map jadi dukun belum? Belum. Saya kasih lihat aja Tangerang ke Jakarta. Jakarta. Ini masalah besar yang seringkali orang tidak sadar tentang AI. Saya klik di sini ya. Ini kelihatan jalannya macet. Tapi ini sekarang loh. Ini belum dukun. Saya coba rubah. Real time yang itu. Di part add ya. Di part add ini sekarang ya. Ini kelihatan, tolong lihat warna merahnya ya di mana aja. Saya rubah, ini kan hari Kamis jam 11. Jumat. Saya rubah ke Jumat. Tolong perhatiin warna merahnya sama kuningnya segala macamnya tadi ya. Oke, ini saya pindah ke Jumat. Saya ke sini. Sama nggak warnanya? Beda. Saya pindah ke Sabtu. Sama nggak? Beda ya. Sudah kejadian apa belum? Belum. Ini dukun. Pertanyaannya, kok dia tahu? Caranya gimana? Iya, ayo. Caranya gimana? Data sebelumnya dijadikan statistik tuh. Itu dia. Itu kuncinya. Data sebelumnya dijadikan statistik, maka regresi segala macam buat forecast. Pengertian bahwa kita butuh data sebelumnya untuk forecast penting. Nah, yang jadi masalah di Republik ini, data sebelumnya bentuknya kertas. BPK, BPKP, semua kertas. Lu mampus lu pakai kertas, mau pakai AI nggak bisa. Nggak bisa juga. Paling enak Excel. Paling enak Excel. Nah, tapi ini kemarin saya ngasih workshop anak-anak teman-teman BPKP. Pening kepala. Satu hal masalah kertas. Masalah kedua, bayangin. Di Republik ini ada berapa KL? 700. KL ya. Masing-masing KL kan bikin kolom seenak jidat. KL sini bikin masalah gender ya, laki perempuan. Di sini pria wanita. Di sini L/K. Di sini 1-0. Nyatuinnya pingsan loh. Jadi nggak sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi AI itu tidak sesederhana itu, harus dibikin. Memang ada undang-undang satu data dan sebagainya. Tapi kan itu kita satu data. Terus format datanya kagak diomongin lo, mampus di bagian format data lo. Asik ya, kalau ngomong kan saya enak jidat ya, minta maaf ya. Oke, saya coba cepetin banget nih, soalnya banyak banget ya. Saya cepetin banget aja ya. Oke. Ada lagi analisa intelijen ancaman, pengumpulan agregasi data, nih penting banget. Otomasi pelaporan, kemudian masalah besar adalah training data. Dan AI butuh training data dari Indonesia, bukan vendor. Nah, yang jadi masalah besar ini, minta maaf aja, saya suka gondok banget. Sebagian besar nanti akan datang ke Bapak Presiden, Menteri dan sebagainya, vendor ngasih tahu, Pak, saya punya aplikasi ini harganya sekian miliar dan benar sekian miliar. Mereka pikir dengan aplikasi ini AI bisa jalan, kagak bisa jalan. Orang dia pakai datanya punya Amerika, ditaruh di Indonesia yang nggak cocok. Itu masalahnya, gitu ya. Itu masalah besar lagi. Oke, sekarang masuk ke arah smart city, smart defense. Ada pengamanan fisik dari smart city-nya, keamanan cybernya, pengolahan data, keamanan cyber datanya sendiri, anonimasi data. Maksudnya gini, data-data itu dihilangkan informasi pribadinya supaya jadi anonim. Harus diproses nih, kalau nggak kita kena PDP soalnya. Perlindungan data pribadi kena nih urusannya. Jadi harus ada proses itu, dan berarti itu masalah compliance. Oke, nah terus ada yang continuous security, bagaimana kita menilai keamanan dan manajemen insiden. Nanti masalah besarnya di infrastruktur IT lokal, disiplin untuk masalah datanya sendiri, dan masalah besar lagi SDM. Balik lagi, nah ini ada mitigasi serangan cyber secara sederhana banget, tapi ini praktikal aja.
Untuk masalah pencegahan kita perlu fokus ke kebijaksanaan, akses kontrol, perlindungan data, sama kesadaran keamanan. Oke. Masalah besarnya biasanya di paling sederhana, cara berpikirnya gini lah. Orang kalau nyerang pasti nyerang titik terlemah dari suatu sistem. Misal hacker akan nyerang ke bank, dia nggak akan nyerang database bank, enggak. Karena itu dipertahankan gila-gilaan sama bank. Siapa yang diserang sama dia? Dia akan menyerang nasabah bank, karena nasabah itu paling lemah. Jadi cara berpikirnya gitu. Jadi minta maaf nih, teman-teman, kalau pertahanan cyber harus ngerti mindset si attacker, si hacker. Hacker tuh nggak akan nyerang sesuatu yang kuat. Kalau kuat sama dia bunuh diri dia, jadi dia akan nyerang yang lemah. Titik lemahnya apa ya? Biasanya manusia, pegawai, nasabah, itu yang diserang, bukannya sistemnya. Nah, sebagian besar kalau kita lagi bikin cyber security, pertama kali yang dipikir, wah kita harus pasang firewall, wah kita harus ini. Ya kagak diserang. Ya memang perlu, cuman tolong yang diserang tuh orang loh, yang paling bawah itu. Dan itu harus kita berdayakan banget, gitu ya. Nah, itu yang ini pencegahan. Kalau untuk deteksi ada IDS, ada IPS, ada log audit. Terus nanti untuk isi responsnya kita harus bikin planning untuk ngerespons gimana pemulihan data sebenarnya forensik. Oke, selesai. Terima kasih. Minta maaf terlalu panjang, saya kembalikan pada moderator.